Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke materi organisasi berkas sekuensial Brindex. Ini adalah organisasi berkas yang ketiga. Yang pertama adalah sekuensial, yang kedua adalah langsung. Organisasi berkas sekuensial Brindex adalah kombinasi dari berkas sekuensial dan berkas langsung. Tujuannya apa? Untuk menanggulangi masalah pengaksesan yang dimiliki oleh organisasi berkas sekuensial tanpa mengurangi keuntungan dari tradisi oleh organisasi berkas sekuensial. Ada dua jenis akses yang diperbolehkan. Yang pertama adalah akses secara sekuensial, terurut dari rekaman pertama sampai terakhir. Yang kedua adalah direct atau langsung. Jenis batch-nya ada dua. Yang pertama ada jenis prosesnya ada dua. Yang pertama ada batch, yang kedua ada interaktif. Berkas sekuensial Brindex memiliki dua sifat yang mengungguli berkas sekuensial. Yang pertama, indeks terhadap berkas hingga menghasilkan pengaksesan random yang lebih baik. Kemudian yang kedua, adanya area overflow untuk menyediakan ruang bila dilakukan penambahan rekaman di dalam berkas. Berkas sekuensial Brindex memungkinkan dilakukannya pembacaan secara sekuensial rekaman yang berada pada area primer. Yang dibaca secara sekuensial adalah rekaman-rekaman yang hanya berada di area primer. Rekaman-rekaman yang disisipkan dialokasikan di area yang terpisah yang disebut area overflow. Rekaman dalam area overflow ditempatkan dengan memperhatikan penunjuk atau pointer dari rekaman yang sebelumnya. Ya, indeks adalah pembacaan yang dilakukan secara random. Berkas utama adalah berkas yang kombinasi keduanya dilakukan secara sekuensial sampai ditemukan penunjuk atau pointer yang mengarah ke area overflow. Untuk area overflow adalah dilanjutkan pembacaan rekaman-rekaman di lokasi area overflow sampai ditemukan penunjuk yang bernilai 0. Terminologi khusus untuk organisasi berkas dinamakan dengan Index Sequential Access Method. Ini merupakan sistem yang mengelola pemindahan data antar program aplikasi dengan komputer. Dalam sebuah sistem komputer, umumnya rekaman yang akan disimpan memiliki volume yang terlalu besar untuk ditempatkan semuanya pada area primer. Contohnya kalau di laptop teman-teman ada SSD atau RAM, sehingga diperlukan adanya area penyimpanan sekunder, yaitu mungkin hard disk eksternal atau flash disk ya, kalau masih ada yang sering pakai, seperti disk untuk menyimpan rekaman. Bila yang digunakan adalah komputer dengan disk yang dapat diberi alamat melalui bloknya, maka digunakan track unit terkecil dalam mengelompokkan informasi. Unit yang berikutnya adalah silinder, kemudian terdapat unit tambahan lainnya yang disebut dengan indeks. Contoh, sebuah berkas sekuensial Brindex dengan format blok yang dapat diberi alamat untuk memperjelas pemahaman dipilih rekaman-rekaman dalam sebuah silinder. Tetapi indeks silinder tersebut berisi penunjuk ke berbagai silinder lainnya. Sepasang masukan yang berisi informasi untuk masing-masing silinder dalam indeks silinder adalah kunci dan PNJ. Kunci ini apa sih? Kunci adalah rekaman tertinggi dari rekaman yang berada pada silinder. PNJ atau pointer dibaca penunjuk yang menunjuk ke arah indeks track untuk silinder tersebut. Nah, ini ada contoh. Saya langsung jelasin aja. Indeks silinder memberikan informasi mengenai 3 buah silinder. 3 buah silinder itu mana? Yaitu indeks silinder 1, 2, 3, serta informasi tentang kunci terbesar dalam silinder tersebut. Ini adalah silinder 1, silinder 2, silinder 3. Kunci terbesarnya mana? Kunci terbesar dalam silinder 1 adalah 250. Kunci terbesar dalam silinder 2 adalah 750 dan kunci terbesar dalam silinder ketiga adalah 1500 dan seterusnya. Kemudian, pada penunjuk masukkan notasi X dan Y dengan X sebagai nomor silinder, Y adalah nomor track, di mana indeks track untuk silinder tersebut disimpan. Maksudnya gimana? X dan Y. X adalah nomor silinder, ini 10, 20 dan 30 adalah silinder 1 track 0, silinder 2 track 0, silinder 3 track 0. Pada PNJ 10 dapat diartikan track 0 pada silinder 1, track 0 ya pada silinder 1. Nilai penunjuk yang berada pada indeks track merujuk pada nomor track yang spesifik ya. Artinya di sini silinder 1
nilai tertingginya adalah 250, tracknya adalah track 0. Nah, pada nilai PNJ tersebut, nilai kunci tertinggi pada area primer sama dengan kunci tertinggi pada area overflow. Ini adalah area primer dan ini adalah area overflow. Ini area primer ya, ini adalah area overflow. Ini area primer yang tidak digaris tebal, yang digaris tebal adalah area overflow. Area primer, area overflow. Pada nilai PNJ tersebut, nilai kunci tertinggi pada area primer sama dengan kunci tertinggi pada area overflow. Yang dimaksud itu yang mana? Yang ada di track 0. Kita hapus dulu. Ya. Hapus dulu. Yang dimaksud adalah yang ini, track 0. Kunci tertinggi pada area primer sama dengan kunci tertinggi area overflow. Ini adalah kunci tertinggi pada penyimpanan primer. Kunci tertingginya berapa? 25, 70, dan 85. Ini adalah area primer. Kunci tertinggi pada area primer track pertama adalah 25 untuk track pertama. Untuk track kedua 70 ya, area primer. Untuk track ketiga adalah 85. Area overflow-nya pun sama. Area overflow tuh gimana? Membedakan untuk area primer dan area overflow dalam track 0 adalah lihat dari garisnya. Kalau garisnya lebih tebal, berarti di sini area overflow. Kalau nggak ada garisnya bagaimana? Kalau nggak ada garisnya cukup perhatikan simbolnya ini aja. Kalau tidak ada garisnya, perhatikan simbol ini. Kalau ada simbol ini berarti ini namanya area overflow. Ya, ingat bahwa kunci tertinggi pada area primer bisa berubah. Kunci tertinggi pada area primer ini bisa berubah, tapi tidak dengan kunci tertinggi pada area overflow. Kalau area overflow yang berubah dari mananya? Kalau area overflow yang berubah hanya penunjuknya saja. Ini penunjuk, ini adalah pointer, simbol penunjuk. Ya. Ingat, kunci tertinggi pada area primer bisa berubah kunci tertingginya, tapi kunci tertinggi pada area overflow tidak bisa berubah. Ya. Kemudian hapus lagi. Nah, ini adalah angka tertinggi. Ini adalah penunjuk. Nah, ini adalah penyimpanan overflow. Ini untuk silinder 1. Kenapa sih ini disebutnya untuk silinder 1? Karena semua angka di sini kurang dari 250. Kecuali angka di sini 251, berarti ini ada silinder 2. Adalah silinder 2, oke. Simbol penunjuk ini mengindikasikan bahwa belum ada atau tidak ada rekaman pada area overflow, masih kosong. Kenapa? Karena belum ada penyisipan rekaman di area sini. Kemudian pada saat penyisipan urutan harus dipertahankan. Untuk apa? Untuk mereservasi atau mempertahankan mekanisme pembacaan. Ingat, berkas ini pembacaannya seperti berkas sekuensial, harus terurut. Berarti pada saat penyisipan rekaman tersebut dilokasikan pada posisi yang tepat secara leksikografik. Urutannya harus tetap dipertahankan. Maksudnya. Ya. Kemudian, pada saat rekaman baru disisipkan ke sebuah track pada area primer, terdapat kemungkinan bahwa rekaman tersebut menyebabkan terlemparnya rekaman yang sudah berada pada area primer. Ya. Hal ini berarti kunci tertinggi pada area primer akan berubah. Seperti yang tadi sebelumnya saya bilang bahwa kunci tertinggi pada area primer bisa berubah, tidak dengan area overflow. Kalau area overflow yang berubah hanya penunjuknya saja. Kunci tertinggi pada overflow tidak akan berubah kecuali bila dilakukan penyisipan pada akhir bekas. Oke, contoh. Bagaimana jika ingin menyisipkan rekaman kunci 13? Contoh. Ya, rekaman kunci 13 otomatis masuk silinder 1. Kenapa? Ya, karena kurang dari 250. Nah, 13
Terus kita lakukan apa? Kita lakukan pembacaan. 13 ini kira-kira masuk di track mana? Track itu apa sih? Track 0, track 1, 2, 3, sampai dengan 9. Kira-kira track 13 itu masuk mana? Kita baca secara terurut. 13 itu kira-kira masuk mana? Oh, ternyata 13 itu kemungkinan besar masuk ke track 1. Kenapa? Karena di bawah 25. Nah, langkah pertama dimulai dari indeks silinder, rekaman 13 pada indeks silinder 1 karena dia kurang dari 250. Cermati indeks silinder 1, kunci yang akan disisipkan dibandingkan dengan kunci tertinggi yang berada pada indeks 0 silinder 1. Indeks 0 karena kunci rekaman yang disisipkan harus lebih kecil dari kunci rekaman tertinggi yang berada pada area track 1 silinder 1. Maka rekaman tersebut harus diletakkan pada track 1 silinder 1. Rekaman area primer dibaca satu persatu untuk memastikan bahwa rekaman kunci 13 belum ada. Nah, ini belum ada ya, 13 belum ada, 7, 9, 12, 15, 20 ini belum ada. Berarti dia masuk silinder 1, track 1. Kemudian, untuk menyisipkan rekaman dengan kunci 13 pada posisi yang sesuai, maka semua rekaman yang ada posisi tersebut perlu dipindahkan. Rekaman baru tersebut ya akan menempati rekaman 15. Ya, rekaman yang 15 akan dipindahkan menggantikan posisi rekaman 20 dan seterusnya. Jadi rekaman 13 akan menempati posisi 15 ya, 13 akan di sini, 15 akan di sini. Di sini jadi 20. Di sini jadi 22. Nah, 25-nya kemana? 25 akan dipindahkan ke area overflow. Nah, daftar ruang yang masih kosong akan menunjuk pada track 9 rekaman 1. Berarti di sini 25 area overflow ya, diberikan penunjuk. Maka jadinya seperti ini ya. Nah, 25 rekaman tertingginya berubah, area primernya yang sebelumnya 25 menjadi 22 ya. Angka tertinggi pada track 1 sebelumnya 25 menjadi 22. Penunjuknya karena area overflow-nya karena sudah diisi, berarti penunjuknya di sini berubah menjadi yang sebelumnya kosong, simbol seperti ini menjadi ya, menjadi 91 itu maksudnya gimana? Rekaman 9 track 1. Kemudian kalau saya mau masuk rekaman ke 27, rekaman 27 berarti akan masuk ke track 2 ya. Rekaman ke-7 masuk track 2 karena dia lebih besar daripada 22, nggak mungkin masuk ke track 1. Dia lebih kecil daripada 70. Maka sama dibaca semuanya, ternyata rekaman 27 belum ada, maka 27 akan menempati posisi 28, 28 akan ke sini ya. 38 akan ke sini dan seterusnya sampai bergeser rekaman 70 ke area overflow. Ya, berarti angka tertingginya nanti akan berubah lagi, yang semulanya di sini 70 menjadi seperti ini ya. Rekaman tertingginya sebelumnya ya, sebelumnya di sini 70 menjadi di sini 70 menjadi 65 ya, ini tetap karena terus karena 70 ya pindah ke area overflow, maka di sini ya penunjuk pada area overflow berubah 92 masuk ke mana? Track 9 rekaman 2 seperti itu, maka semuanya berubah lagi. Kalau 50 ya terus. Kalau 26 bagaimana? 26 pun pasti akan masuk ke track 2 gitu ya. Track 2 ini angka tertingginya masih 70. 26 masuk track 2, kemudian angka tertingginya menjadi 57, sebelumnya 65. Maka akan berubah lagi angka tertingginya ya, yang sebelumnya 65 menjadi 57. Yang track 3 nya karena masih ingat penunjuk pada area overflow bisa berubah,
karena 65 dipindahkan ke track 9 rekaman 3. Di sini berarti 65 penunjuknya dari mana? Penunjuknya dari track atau silinder 1 track 0. Jadi yang semulanya di sini kosong bukan lagi seperti ini, melainkan 92 ya. Ini diturunkan ke bawah. Karena ini berubah menjadi 93. Track 9 rekaman 3 menjadi seperti ini ya. Ya, menjadi seperti ini. Ya, 57 berubah, track 2-nya penunjuknya juga jadi berubah sebelumnya track 9 rekaman 2 menjadi track 9 rekaman 3. Ya. Angka tertingginya juga tetap. Kalau 58 bagaimana? Kalau 58 ya. 58 secara logika kalian pasti akan menempatkannya di rekaman 3 karena di rekaman 2 dia lebih kecil daripada 58. Tapi ternyata salah, angka 58 langsung masuk ke area overflow. Kenapa? Ya, meskipun rekaman baru tersebut lebih kecil dari kunci rekaman tertinggi yang berada pada area primer, track 2 silinder 1 memang lebih kecil ya daripada 57. Tetapi rekaman baru ini lebih kecil dibandingkan dengan rekaman tertinggi pada area overflow. Rekaman tertingginya berapa? 70. Jadi kalau misalkan nanti ada angkanya 58, lihat 58, oh dia nggak di track 2. Kenapa? Karena dia lebih kecil, masukin lebih 57 lebih kecil daripada 58. Jadi langsung masuk ke track 3, pasti pikirannya kan. Ternyata enggak. Teman-teman harus lihat di area overflow-nya. Area overflow-nya ternyata ada angka yang lebih tinggi daripada 58 yaitu 70. Maka 58 tidak akan menempati ini. Ya. Maka 58 akan menempati area overflow di track 9 rekaman 4. Ya, dengan demikian rekaman baru tersebut diletakkan pada track 2 silinder 1. Rekaman tersebut tidak menempati area primer tetapi langsung ke area overflow, tepatnya di track 9 nomor 4. Penunjuknya kemana? Penunjuknya mengarah pada rekaman sebelumnya yaitu track 9 nomor 3 di sini. Track 9 nomor 3. Penunjuk pada pasangan kedua mengarah pada rekaman pertama yang harus didatangi pada saat meninjau overflow. Rekaman pertama yang harus didatangi yang mana? Rekaman pertama yang harus didatangi adalah 2 dulu ya, yaitu track 9 nomor 4. Ya. Hapus dulu biar nggak ribet. Sorry. Jadi seperti ini. Kemudian kalau penghapusan rekaman bagaimana? Kalau penghapusan rekaman lebih mudah lagi caranya. Kalau yang dihapus contohnya adalah 15, teman-teman kita semua tinggal kasih simbol tombstone aja. Karena masing-masing blok ini hanya berisi satu rekaman, maka jika rekaman atau salah satu rekaman dalam blok-blok ini dihapus, maka rekaman tersebut akan kosong. Ya, rekaman ini akan kosong. Penghapusan rekaman pada berkas sekuensial berindeks dilakukan dengan bergantung apakah rekaman tersebut berada pada area primer atau berada pada area overflow. Untuk rekaman yang berada pada area primer, ya, misalkan 15 ini yang mau kita hapus, penghapusan dilakukan secara langsung menggantinya dengan tombol tombstone atau simbol tombstone yang seperti ini. Nah, bila rekaman pada area overflow, maka penunjuknya harus diatur kembali ya. Kalau di area primer tinggal kasih simbol tombstone. Kalau misalkan rekaman yang dihapus di area overflow, maka penunjuknya harus diatur kembali. Kenapa harus diatur kembali? Karena yang dihapus hanya rekamannya aja. Contohnya kita menghapus rekaman 65 kasih simbol tombstone-nya. Kemudian atur lagi penunjuknya. Penunjuknya akan bergeser ya dari yang sebelumnya di rekaman 3 9 track 2 menjadi 9 2 ada di rekaman 4 ya.